Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kewajiban sholat wajib berjamaah, kemudian dilanjutkan ta'lim yang seperti biasanya di malam Ahad kita datang ta'lim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bersama Ustadz Abu Fauzi As-Sundawi hafizahullah tentang kedudukan sunnah dalam syariat Islam, yang semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan sehingga keislaman kita benar-benar sebagaimana dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan sampaikan sedikit yaitu acara pada kesempatan kali ini. Pertama adalah pembukaan yang telah kami buka, kemudian setelah pembukaan kita kajian membahas tentang kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Dan nanti setelah itu kita akan tanya jawab, dan setelah itu kita tutup majelis kita, dan juga bagi para peserta atau mustami'un agar mendengarkan yang baik dan mendekat kepada Ustaz agar ilmu yang didapatkan lebih bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik sebagai ilmu yang bisa kita amalkan. Itu mungkin pembukaan yang bisa kami sampaikan. Langsung saja kepada Ustaz hafizahullah ta'ala untuk memulai kajiannya. Ilahi alaihi wa yatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya sangat berharap untuk anak-anak dijaga ya, jangan sampai mengganggu jalannya kajian. Seperti tadi sholat sangat mengganggu sekali. Jadi untuk anak-anak yang bawa anak tolong diamankan. Kalau bisa jangan di dalam masjid, disuruh di luar, tidak apa-apa sudah. Ributnya di luar tidak apa-apa. Baik, kita akan mengkaji malam ini berkaitan tentang manzilatus sunnah fi syariatil islamiyah,
kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Dan kata sunnah ini adalah kata yang diungkapkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in. Jadi bukan istilah baru, istilah sunnah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis tentang akan munculnya perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat. Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bi sunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Jadi istilah sunnah ini istilah syariat yang harus kita pahami dengan benar. Dan lawan dari sunnah ini nanti akan kita kaji tergantung disiplin ilmunya dalam Islam. Jadi sunnah itu memiliki dua makna. Makna yang umum dan makna yang khusus. Sunnah dengan makna yang umum yakni syariat, agama, petunjuk Nabi SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, as-sunnatu hiya asy-syari'atul lati syara'ahu Allahu wa rasuluhu minad din. Oh ya, ini ada bocoran dari panitia, nanti ada hadiah ya. Ada hadiah, jadi sewaktu-waktu nanti saya tanya, misalnya apa itu definisi sunnah menurut ulama ahli hadis misalnya. Dan nanti harus bisa jawab ya. Nanti akan dapat hadiah insyaallah. Kata Syekhul Islam, sunnah itu artinya syariat yang Allah telah tetapkan dan Rasulnya dari agama ini. Baik berupa masalah akidah ataupun berupa ibadah. Berarti sunnah di sini maknanya umum, yaitu agama, syariat, Islam itu sendiri. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah. Kata beliau, "I'lamu anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. La yaqumu ahaduma ilal bil akhar." Ketahuilah bahwasanya yang namanya sunnah itu ya adalah Islam, dan Islam itu adalah sunnah. Tidak akan bisa tegak salah satunya kecuali harus dua-duanya tegak, Islam dan sunnah. Yani kita berislam tidak akan mungkin bisa benar kecuali dengan sunnah. Yani maknanya apa di sini? Petunjuk Nabi, syariat Nabi. Maka kata para ulama, diantaranya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani ya, di dalam kitab Al-Aqidah, beliau menjelaskan bahwa as-sunnah itu, as-sunnah hiyal hajjul ladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Petunjuk yang ditempuh Nabi dan para sahabat, itu sunnah. Maka kalau si fulan di atas sunnah, maknanya si fulan di atas petunjuk Nabi dan para sahabat. Apa katanya sunnah? Yani al-hajjul ladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah yakni petunjuk Nabi dan para sahabat. Ini sunnah dengan makna yang umum. Bisa bermakna agama Islam itu sendiri, bisa bermakna petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang yang kedua, sunnah itu maknanya khusus. Sunnah dengan makna khusus, para ulama membagi kepada 4 macam. Sesuai dengan tinjauan disiplin ilmu dalam Islam. Yang pertama, sunnah indal muhaddithin. Sunnah menurut ulama ahli hadis. Yang kedua, definisi sunnah secara khusus, yakni as-sunnah indal usuliyin. Sunnah menurut ulama usul. Al-amru tsalits, as-sunnah inda al-fuqaha. Sunnah menurut ulama ahli apa? Ahli fikih. Wal amru rabi' as-sunnah inda ulama il-mu'taqad. Sunnah menurut ulama akidah. Maka dulu kitab-kitab akidah itu dinamakan kitab sunnah. Ya. Jadi para salaf kalau nulis akidah dinamai kitabnya dengan as-sunnah. Seperti sebutkan 3 kitab dan pengarangnya. Sebutkan 3 kitab masalah akidah dan pengarangnya
yang dinamai dengan sunnah. Ada embel-embelnya boleh, ada idofah boleh, yang penting namanya sunnah. 3 kitab. Angkat tangan. Ustadz bukan? Kalau Ustadz nggak boleh. Talib, iyalah. Fadhol. Pertama. Baik. Kedua. Syarhu. Nama kitabnya dulu. Syarhu Al-Barbahari. 3. Apa namanya? Usulu Sunnah. Saya kasih hadiah. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan. Jadi kitab-kitab akidah dahulu dinamakan sunnah para jemaah. Bahkan sampai ada disebutkan ada 200 kitab, ya, 200 kitab yang bernama atau judulnya sunnah. Syarah sunnah, usul sunnah, kitab sunnah. Itu pembahasannya apa? Akidah. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, as-sunnah indal muhaddisin. Apa definisi sunnah menurut ulama ahli hadis? Definisinya adalah as-sunnah hiya al-hadis. Definisi sunnah menurut ulama ahli hadis yaitu ya muradif hadis. Sunnah ya hadis. Maka ada istilah hadis sahih, sunnah sahihah. Ini sunnah maknanya hadis. Apa taib ta'rifnya? Apa definisinya? Definisinya adalah ma'udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatan kanat aw khalqiyah. Sunnah menurut ulama hadis yakni maknanya hadis. Apa itu? Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik persetujuan Nabi terhadap perbuatan atau perkataan para sahabat, atau sifat Nabi, baik sifat fisik atau sifat akhlak. Berarti sifat Nabi itu ada 2, ada bentuk fisik, ada sifat itu akhlak. Pemberaninya Nabi, pemalunya Nabi, dermawannya Nabi. Ini sifat khuluqiyah. Adapun sifat khalqiyah ini fisik Nabi. Siapa yang tahu? Sebutkan 3 fisik Nabi lah, 3 saja. Antum, fadhal. Fisik Nabi 3 saja. Apanya? Baik, jenggotnya lebat, Masya Allah. 2. Bagus. Badannya tidak tinggi, tidak pendek. Terus, satu lagi. Wajah yang indah, bak rembulan. Subhanallah. Anas bin Malik itu menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi itu adalah orang yang paling indah wajahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling indah wajahnya. Para sahabat ketika duduk-duduk gitu ya, melihat ada bulan purnama, itu melihat ke arah bulan, melihat ke wajah Nabi, dipandangnya bulan, demikian indahnya, dipandang wajah Nabi, demikian indahnya, maka tidak ada perbedaan, saking menunjukkan keindahan. Dan ini boleh para jemaah menunjukkan bahwa lambang keindahan kepada benda seperti bulan, itu boleh mengibaratkan demikian. Maka antum nih yang sudah nikah, yang jomblo sih dulu ya, yang sudah nikah, itu coba merayu istri itu ibadah coba. Coba rayu istri ya. Antum kalau nggak bisa tak kasih caranya nih berkaitan bulan. Misalnya, Dek, istri, Dek, malam ini kok terasa gelapnya. Istri ngomong apa? Jangan bisa ngerti Mas, ojo. Kenapa ya Mas gitu. Padahal walaupun sudah tahu. Kenapa ya Mas? Lalu kata bojone, iya, baru sadar sekarang ternyata kenapa gelap malam ini? Karena bulannya ada di wajahmu. Karena bulannya ada di wajahmu, maka dunia ini petang. Begitu jamaah. Jadi kalau
bercandanya suami istri ini ibadah. Permainannya bercanda luar biasa. Makanya orang yang sudah nikah itu pahalanya berlipat. Long satu suap saja loh jamaah. Hatta mataj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu itu sedekah kata Nabi. Wa fi budhi ahadikum sedekah. Jimanya, hubungan intim sedekah. Bayangkan, sudah enak sedekah pula. Maka bayangkan istri loh jamaah, satu suap, sedekah, dua suap, tiga suap. Lah nih istrinya gembul, makan sadina 7 piring misalnya. Berapa pahala yang diraih bagi seorang suami. Maka ini motivasi bagi para jomblo, semangatlah menikah. Tapi yang masih belajar ojo dulu. Ini yang sudah lulus nikah. Ya. Baik. Itulah hadis, yakni setiap yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan. Maka ada istilah hadis qauliyah, perkataan, sabda Nabi, qala Rasulullah, itu sabda Nabi. Atau perbuatan, hadis fi'liyah. Karena Nabi SAW yaf'alu kada wa kada, Nabi melakukan ini itu. Atau takrir, persetujuan Nabi kepada para sahabat, atau sifat Nabi, bahwa Nabi begini dan begitu sifatnya. Ya. Baik, ini sunnah menurut ulama ahli hadis. Dengan diistilahkan lain al-hadis, istilah lain lagi al-khabar atau al-asar. Ya. Yang kedua jemaah, sunnah menurut ulama usul. Apa definisinya? Sunnah menurut ulama usul yakni ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Setiap yang diperintahkan oleh agama namun tidak harus dilakukan. Itu sunnah. Nama lainnya mustahab. Nama lainnya lagi mandub. Nama lainnya lagi tatawwu'. Nama lainnya lagi nafilah. Setiap perintah agama namun tidak harus dilakukan. Itu namanya apa? Sunnah. Dan hukum taklif ini ada 5. Kalau harus dilakukan namanya wajib. Ya. Berarti perintah itu ada 2. Imma wajib, imma sunnah. Ada lagi larangan. Ya. Maka setiap larangan itu bisa haram, bisa makruh. Apa itu haram? Ta'rif haram, ma nahanahu syari' ala wajhil ilzam. Setiap yang dilarang oleh agama yang harus diapakan? Setiap yang dilarang dan harus diapakan? Dijauhi. Harus, itu haram. Nek makruh, ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Setiap yang dilarang agama namun tidak harus dilakukan. Tapi ini ditinggalkan itu berpahala. Nanti menurut ulama fikih itu nanti. Berarti hukum taklifi ada 5 ya. Yang berkaitan perintah ada wajib dan sunnah. Yang berkaitan larangan ada haram dan makruh. Tinggal 1 yang tidak ada kaitan dengan perintah, nggak ada kaitan dengan larangan. Apa itu? Angkat tangan. Oh, coba antum sing lain. Antum, ayo. Mubah. Jadi mubah ma la yata'allaq bil amr au bin nahi. Yes. Ini enggak dapat hadiah ya, enggak apa-apa ya. Ustaz, berapa banyak hadiah Ustaz? Ada berapa? 10. Oh, ya sudah. Kalau 10 cukup, insyaallah nanti untuk di akhir insyaallah kita ada sesi tanya jawab. Baik, khamsah untuk akhwat. Jadi ini hukum taklifi yang 5. Berarti ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Contoh perintah yang harus dilakukan. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan dan semisal. Yang tidak harus dilakukan tapi perintah. Apa contohnya? Tahajud, ya. Tahajud, witir, sholat duha, puasa Senin Kamis, dan banyak ini. Puasa, sholat duha. Baik, yang haram, yakni setiap yang dilarang dan harus ditinggalkan. Zina, minum khamar, makan riba. Yang makruh, yakni dilarang tapi tidak harus. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Yang makruh. Apa jemaah? Jadi makruh itu asalnya dilarang, ya.
tetapi ada dalil yang menunjukkan bolehnya makruh. Contohnya, seperti misalnya jemaah, sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama minum sambil berdiri. Kan Nabi melarang awalnya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh salah seorang kalian minum sambil berdiri, tapi Nabi melakukan minum sambil berdiri ketika minum air Zam-Zam misalnya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Makan yang aromanya bau seperti makan bawang dan semisal itu juga di antara hal yang makruh. Adapun yang tidak ada kaitan dengan perintah itu mubah, apa contohnya? Apa contohnya coba? Makan. Apa hukum makan? Apa hukum makan? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Apa berarti hukumnya makan? Wajib. Karena kalau tidak makan mati jemaah. Tapi apa hukum makan pecel tumpang? Apa hukum makan pecel? Bukan makan pecel. Apa hukumnya? Mubah. Tidak wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kulu pecel la'allakum tattaqun. Daun ayatnya. Ya. Atau dilarang la taqulu pecel fa innahu yadurrukum. Janganlah makan pecel karena membahayakanmu. Atau hurimat alaikum tempe wa tahu. Daun ayatnya. Maka enggak ada kaitan perintah, enggak ada kaitan larangan, maka hukumnya mubah. Ini sunnah menurut ulama usul. Yang ketiga, as-sunnah indal fuqaha. Sunnah menurut ulama ahli fikih para jemaah. Yaitu definisinya yang sering kita dengar, sering kita dulu juga di sekolah-sekolah pernah belajar. Bukan hanya di pondok. Yang sekolah umum pun belajar. Yaitu kalau dikerjakan. Itu biasanya di masyarakat gitu. Apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan katanya tidak berdosa. Tapi kalau kata ulama fikih, ma yusabu fa'iluhu imtithalan walam yu'aqabu tarikuhu. Setiap yang kalau dilakukan karena berharap menjalankan perintah itu berpahala, dan kalau meninggalkannya tidak berhak mendapat siksa. Itu sunnah menurut ulama ahli fikih. Ini sama kasus beberapa masjid cuma. Jadi anak-anaknya musibah. Hatta di luar lo bisa ke dalam. Baik. Saya tuh suka lupa materi kalau ada anak-anak itu. Itu penyakit saya. Sampai mana tadi? Menurut sunnah menurut ulama ahli fikih, ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Yang kalau dilakukan karena melaksanakan perintah berpahala dan tidak berhak mendapatkan siksa yang meninggalkannya. Ya, baik. Terakhir, sunnah menurut ulama akidah. Apa definisinya berjemaah? Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, sunnah hiya ibarah amma salima minasyubuhati fil i'tiqadat. Sunnah itu adalah nama atau ungkapan untuk menunjukkan selamatnya seseorang dari penyimpangan dalam berakidah. Berarti sunnah menurut ulama akidah itu apa artinya? Hiya al-aqidatu sahihah as-sabitatu minal kitabi wa sunnah. Sunnah yakni akidah yang lurus, akidah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Berarti kalau disebut si fulan di atas sunnah, kalau menurut ulama akidah maknanya si fulan di atas, menurut ulama akidah, si fulan di atas akidah yang lurus. Si fulan ahli sunnah yakni ahli akidah yang sahihah. Sehingga kata Imam Ibn Rajab tadi, pengertiannya adalah setiap orang yang terbebaskan, terselamat dari penyimpangan dalam masalah akidah. Oleh karena itu kitab-kitab dahulu namanya apa?
as-sunnah. Nah, para jamaah sekalian, bahasan kita malam ini sunnah yang mana yang kita maksud? Manzilatul sunnah fi syariatil islamiyah. Kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Sunnah yang mana yang dimaksud? Al-jawab, sunnah bimakna al-hadis. Sunnah dengan makna hadis, yang dia merupakan masdarus tsani, yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah Quran. Dan tidak boleh mengatakan Quran kemudian sunnah, nggak boleh. Tapi Quran dan sunnah, yani harus sejajar. Tidak boleh Quran dinomor duakan dalam masalah keabsahan hukum. Tidak boleh mengatakan Quran dulu, nggak ada di Quran, baru di sunnah. Nggak boleh demikian. Tapi wajib kita beragama Al-Quran dan sunnah sejalan. Tidak boleh seorang meninggalkan as-sunnah. Maka di antara kelompok sesat adalah mereka yang mengatasnamakan dirinya tidak perlu kepada sunnah. Para ulama menyebut mereka Al-Quraniyun atau Quraniyun, yang mereka yang hanya berpegang dengan Quran. Inkaru sunnah. Ya. Jadi sunnah adalah al-masdar ats-tsani, dan dia adalah wahyu sama sebagaimana Al-Quran. Apa Nabi SAW dalam hadis yang beliau sabdakan? Kata beliau, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberi wahyu oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya dengan Quran. Yaitu apa? Sunnah. Taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bihima falan tadilu abada. Aku telah tinggalkan dua pusaka. Aku telah tinggalkan dua perkara yang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata Nabi? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah. Jadi tidak boleh jemaah. Tidak boleh, nanti akan kita bahas. Tidak mungkin seorang beramal, beragama, beribadah hanya dengan Quran tanpa dia berhujjah, berdalil dengan sunnah, yaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan kita kaji berkaitan dengan masalah ini adalah yang pertama dulu, irtibatul Qur'ani bi sunnah wa sunnah bil Qur'an. Apa artinya? Irtibat, keterkaitan antara Quran dengan sunnah dan sunnah dengan Quran. Maka kata para ulama bahwa sunnah ma'al Quran laha salah satu ahwal. Hubungan sunnah dengan Quran, hubungan sunnah dengan Quran ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, anta'tiya sunnah bi ahkamin tumathilu ahkamal Quran. Ini yang pertama. Yakni sunnah datang membawa hukum yang semisal, yang seperti juga hukumnya ada dalam Quran. Yani Quran bawa hukum tentang perintah salat, sunnah juga bawa hukum tentang perintah salat. Quran datang melarang durhaka kepada orang tua, sunnah pun datang membawa hukum yakni melarang durhaka kepada orang tua. Sunnah yakni membawa hukum tentang tauhid, Al-Quran juga memerintahkan bertauhid. Demikian. Ya. Maka ini yang pertama, keadaan Al-Quran dengan sunnah dan sunnah dengan Al-Quran apa? Anta tiya sunnah bi ahkamin tumathilu ahkam Al-Quran. Sunnah membawa hukum yang semisal dengan Quran. Sama-sama bawa hukum coba. Ya. Baik. Al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua. An ya'tiyal Qur'an bi ahkamin mujmalah. Kondisi kedua ya. Quran datang membawa hukum global. Masih global. Fata'ti sunnah bi tafasili hadzal ijmal. Lalu datang sunnah merinci hukum global yang ada dalam Quran. Yani sunnah
merinci hukum-hukum Quran yang masih global. Ya. Yani tafsilu ijmalil Quran. Yang kedua. Jadi sunnah itu merinci hukum Quran yang masih global. Bahasa lainnya apa jemaah? Bahasa lainnya as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Quran. Dan ini subhanallah banyak sekali di dalam ayat Quran yang hukum-hukum itu nggak bisa diamalkan jemaah. Salat saja Al-Quran yang mengatakan aqimus salat. Al-Quran yang mengatakan dirikan salat. Bagaimana kaifiat tata cara sifat salat? Nggak ada dalam Quran. Nggak ada di Quran disebutkan salat maghrib 3 rakaat. Nggak ada dalam Quran salat isya 4 rakaat. Semuanya ada di dalam sunnah. Dan yang ketiga, wahiyal akhir, an ta'tiya sunnah bi ahkamin istiqlaliyah ghairu mawjudin fil Quran. Yani sunnah membawa hukum yang tersendiri, independen, yang tidak ada dalam Quran. Makanya tidak bisa itu mengamalkan Quran tanpa sunnah. Banyak hukum yang di Quran nggak ada tapi datang di dalam sunnah. Ya. Contoh misalnya nanti akan kita bahas juga berkaitan masalah ini, yakni bagaimana sunnah menafsirkan Quran. Contoh saja berjamaah. Di dalam Quran makanan yang diharamkan itu cuma 4 saja. Hurimat alaikumul maitah wadam walamul khinzir wa ma uhila bihi ligairillah. Ya, diharamkan hanya bangkai, daging babi, apalagi darah dan segala sembelihan untuk selain Allah. Namun dalam sunnah banyak sekali juga yang diharamkan. Seperti misalnya Nabi SAW melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas. Ingat ya, dua qaidnya. Satu binatang buas, yang kedua bertaring. Maka ad-dubu' itu masih buas, ya. Tapi dihalalkan. Apa bahasa kitanya? Kalau saya lihat di kamus itu ad-dubu' itu seperti serigala, tapi namanya itu, saya kalau salah ngomong ya, hiena. Hah? Ya pokoknya gitu tulisannya. Hiena, itu halal. Itu buruan di zaman Rasul. Atau ini bentuk pengecualian. Maka kata Imam Al-Qayyim, qaidnya 2, buas dan bertaring. Maka haram seorang muslim makan harimau. Bahkan sebelum makan harimau, antum dimakan duluan sama harimau. Ya. Cuman di Quran kan nggak ada. Makanya mohon maaf, Al-Imam atau madhab Maliki, ya, itu memakruhkan makan anjing. Maka kalau hukum anjing ini khilaf bainal ulama, dan kita wajib untuk toleran, lapang dada dalam masalah ini. Imam Malik nggak menghalalkan anjing, ya, memakruhkan. Namun madhab jumhur ini yang rajih, yang kuat, yang sahih, bahwa anjing hukumnya haram berdasarkan nas hadis. Bahwa Nabi SAW, Nabi SAW an kulli dhinabin minas siba' atau kullu dhinabin minas siba' fa'akluhu haram. Setiap yakni binatang yang bertaring dari jenis binatang buas maka memakannya haram. Nah ini sunnah datang membawa hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Quran. Makanya banyak orang menghalalkan hal-hal yang haram yang katanya karena di Quran nggak ada. Subhanallah. Ada. Ini wahyu, bukannya wahyu juga dari sunnah. Apa kata Allah SWT tentang Nabi Muhammad SAW? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka sunnah juga wahyu. Maka tidak mungkin. Bahkan sebagian para salaf mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran itu sangat butuh kepada penjelasan sunnah daripada sunnah itu sendiri terhadap Quran. Artinya
Sunnah seolah tidak butuh Quran. Sunnah bisa dijalankan. Tapi Quran tanpa sunnah nggak bisa kita menjalankan Al-Quran. Maka sunnah dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam As-Sunnah. Atau sunnah menjelaskan Al-Quran. Baik, inilah irtibat As-Sunnah bil-Quran wa Al-Quran bis-Sunnah. Ada 3 ya. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Sunnah datang bawa hukum, juga sama-sama Quran membawa hukum. Yang kedua, sunnah menjelaskan hukum, Quran yang masih global, atau sunnah menafsirkan Al-Quran. Ya. Terus yang ketiga, sunnah membawa hukum tersendiri. Sunnah membawa hukum tersendiri. Baik. Nah, sekarang yang akan kita perdalam pembahasan kita di poin akhir adalah apa makna as-sunnah tufassirul Quran? Apa makna sunnah itu menafsirkan Al-Quran? Banyak, hatta para sahabat, para jemaah, ketika memahami sebuah ayat Al-Quran, sahabat itu terkadang bingung, sehingga harus bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika turun firman Allah yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 83. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kalau terjemahannya ayat ini kan orang yang beriman, yakni yang bertauhid maknanya. Kalau orang yang beriman tidak bertauhid itu bukan beriman maknanya. Maka orang yang beriman pasti orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid namun tidak mencampurkan iman mereka, tauhid mereka dengan dosa. Itu terjemahan ayat. Karena zalim itu dosa. Maka mereka mendapat jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dijamin oleh Allah mendapat keamanan dan petunjuk. Nah, para sahabat seolah memahami orang yang mendapat jaminan keamanan dan petunjuk adalah hanya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena tidak mencampurkan iman dan tauhidnya dengan dosa. Al-zulm dipahami sahabat dosa. Maka mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayuna lam yadlim nafsah." Wahai Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, tidak mendolimi dirinya, ini tidak berbuat dosa? Sementara dalam ayat yang hanya mendapat jaminan keamanan dan petunjuk hanya siapa? Orang yang tidak berbuat dosa. Maka Nabi menjelaskan, berarti butuh Quran ini dijelaskan oleh sunnah. Dan para sahabat kalau ada ayat yang iskal pada mereka, datang mereka langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan kita pun kalau Rasul telah wafat, datang sunnah-sunnahnya, hadir sunnah-sunnah di hadapan kita para jemaah. Maka Nabi mengatakan, laisa kama taqulun, bukan dosa biasa maksudnya. Redeg saya ini, sudah habis waktunya? Masuk adzan? Kurang berapa? Masuk adzan? Masuk. Adzan dulu. Baik, kalau kontrol adzan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kata Nabi menjelaskan maksud az-zulmu dalam ayat tersebut? Kata Nabi SAW, laisa kama taqulun. Ini bukan seperti yang kalian sangka. Bukan itu maksudnya, bukan dosa biasa. Tapi kata Nabi, awalam tasma'u qawla rajulin salih. Tidakkah engkau mendengar perkataan orang saleh? Maksudnya Luqman. Ya, ketika memberi wejangan kepada putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi kedoliman yang dimaksud dalam ayat apa? Kesyirikan. Maka boleh kita langsung terjemahkan, karena sudah jelas tafsirnya dari Nabi SAW, orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan jaminan petunjuk. Saya kasih satu contoh lagi para jemaah. Umar bin Al-Khattab pernah juga bingung dengan firman Allah berkaitan tentang mengqashar salat. Itu yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 101 jemaah. Allah berfirman di situ, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Apabila kalian sedang mengadakan perjalanan di muka bumi,
maka tidak ada dosa, yakni tidak mengapa untuk mengqashar salat. Perhatikan ayat selanjutnya, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir akan difitnah oleh orang kafir, yakni akan diganggu, diserang oleh orang-orang kafir, boleh mengqashar salat, tidak berdosa mengqashar salat. Nah, Umar bin Al-Khattab bingung. Ini kan sekarang sudah damai, sudah aman, orang kafir nggak ada. Lah kalau safar biasa, apa masih boleh mengqashar salat? Bingung Umar radhiyallahu anhu. Umar jemaah, yang nahwu sorobnya sudah masya Allah. Ya, maka jangan dengan kita sudah ngerti bahasa Arab, bahasa kitab, baca kitab kuning bisa sambil mundur, baca Alfiyah itu saking ahlinya, baca Alfiyah sambil mundur. Saking ahlinya baca Alfiyah itu jemaah. Tapi tetap saja sesat ya sesat, karena hidayah pemahaman tidak hanya cukup dengan bisa bahasa Arab, tapi harus dengan pemahaman. Maka Umar akhirnya datang kepada Nabi bertanya tentang masalah ini. Lalu Nabi jelaskan apa? Kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sedekah dari Allah, maka terima sedekah Allah. Ini keringanan dari Allah, terima. Yani walaupun sudah aman, tidak ada takut musuh lagi, tetap dibolehkan mengqashar salat. Karena ini Allah memberi sedekah kepada kita, terima sedekahnya. Maka ulama berpendapat, dan ini pendapat yang benar, bahwa musafir jamaah yang afdal adalah menjamak qashar. Musafir, walaupun safarnya enak, nyaman, tetap jamak qashar afdal. Jelas ya? Baik, ini cukup 2 contoh saja, dan banyak contoh-contoh lain dalam hadis-hadis ya, di mana Al-Quran dijelaskan oleh hadis-hadis. Nah, sekarang kita akan bahas, di sisa waktu mudah-mudahan cukup, saya akan persingkat. As-sunnah menjadi tafsir terhadap Quran itu dengan 4 perkara. Tufassiru sunnah lil Quran bi arba'ati umur. Al-amrul awwal bayanu ijmalil Quran. Sunnah itu menjelaskan hukum Quran yang masih global. Seperti tadi, Quran hanya aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'a raki'in. Tapi bagaimana kaifiatnya datang dalam sunnah. Berapa rakaat, kapan baca jahar, kapan baca sir, nggak ada dalam Quran. Zakat, waktu zakat, berapa nisab, apa yang harus dizakati, nggak ada dalam Quran. Ya. Tapi detailnya di dalam sunnah. Itu yang pertama. As-sunnah tufassirul Quran bi bayan mujmalil Quran. Al-amru tsani takhsisu umumil Quran. Sunnah itu menafsirkan Quran, yakni mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Atau bahasa kitanya nih gampangannya yang tidak nyantri. Kalau santri paham takhsis am, tapi kalau yang tidak nyantri bingung. Apa mengkhususkan? Mengecualikan deh bahasa gampangnya. Mengecualikan hukum-hukum yang ada dalam Quran, dikecualikan. Contoh, di Quran haram ini, ada sunnah yang mengecualikan, nggak haram. Apa contohnya? Contohnya di dalam Quran bangkai haram. Hurimat alaikumul maitah. Bangkai haram. Berarti ini umum. Semua bangkai haram. Tapi datang sunnah mengecualikan atau mengkhususkan. Ada bangkai yang halal. Kata Nabi, uhilat lana damani wa maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 darah dan 2 bangkai. Amma daman, adapun 2 darah adalah al-kabid wa at-tihal, yaitu ati dan apa tihal itu? Limpa. Ati dan limpa. Ya. Jadi yang halal, yang haram itu apa? Darah yang mengalir, walaupun dibekukan ya. Jadi apa namanya? Darah yang mengalir dibekukan tetap. Tapi kalau limpa ya, limpa itu darah beku yang asalnya. Termasuk yang halal juga darah adalah darah yang mengikut. Kalau antum goreng ayam,
ada darahnya masih nempel di tulang, ada enggak biasanya? Nah, itu darahnya halal itu. Karena kaidahnya ma la yazuju istiqlalan yazuju taba'an. Darah yang enggak boleh ketika misah, ketika ngikut menjadi boleh. Contoh, makan ulat itu enggak boleh. Tapi kalau makan apel ada ulatnya, boleh enggak? Boleh, karena ulatnya melok. Asuransi haram. Tapi beli tiket yang ada asuransinya dan kita enggak bisa pisah. Beli tiket, oh enggak ada Pak, harus pakai asuransi. Enggak, asuransi enggak ada, harus. Ya enggak apa sudah, halal. Karena asuransinya melok. Beli kambing, anak kambing di dalam perut ibunya boleh tidak? Enggak boleh, ini goror. Enggak jelas. Enggak jelas sehat hendaknya, hidup mati enggak jelas. Enggak boleh beli janin. Beli janin kambing ya di dalam perut. Tapi beli kambing yang ada janinnya boleh enggak? Boleh, karena ngikut. Jelas jemaah? Ini kaidah yang penting. Baik dalam akidah, dalam ibadah, baik dalam muamalah. Apa tadi kaidahnya? Ma la yajuzu istiqlalan yajuzu taba'an. Yang enggak boleh ketika menyendiri menjadi boleh ketika menjadi pengikut. Bunuh semut boleh enggak? Enggak boleh. Semut binatang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau antum bakar jerami, bakar sampah, kok semut kebakar, salah dewe. Tidak usah antum semutnya kesuwen Pak. Wis bakar aja jerami, bakar sampah. Jelas jemaah ya? Baik. Adapun bangkai kata Nabi, amma al-maitatan fa al-hut wal jarad. Adapun bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu boleh. Jadi sunnah itu mengecualikan hukum di Quran yang masih umum. Bahkan laut itu jemaah, semua kullul haiwan, bukan semua ikan loh jemaah, semua hewan ya kana ya'ishu fil bahr halalul akl. Semua hewan yang hidup di laut halal dimakan, baik hidup ataupun mati. Baik hidup ataupun mati, ini kaidah. Maka babi halal, babi laut. Anjing halal, anjing laut. Ya. Nek buaya jemaah. Emang ada buaya darat? Jemaah. Kalau Syekh Utsaimin, dan ini khilafiyah, jemaah, masalah fikih ya, 80% khilafiyah semuanya. Maka lapang dada kita. Syekh Utsaimin mengatakan buaya itu karena masuk hewan laut ya. Walaupun buas bertaring, sama kan ikan paus, ikan hiu kan juga bertaring. Ya, itu halal karena dia hidup di laut. Bahkan hatta putri duyung halal. Syekh Fauzan berfatwa, yang itu insanul ma namanya, atau insanul bahr. Yani ikan jemaah, tapi bentuknya kayak manusia. Kadang kayak perempuan. Jadi itu bukan putri duyung yang kayak antum lihat di film-film, ya. Nah itu ikan tapi bentuk manusia. Itu halal aja, halal itu. Ini kaidahnya, ya. Baik, jadi apa yang kedua? Sunnah itu apa? Menafsirkan apa yang kedua? Takhsisu umumil Quran, mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contoh yang lain jemaah tentang mahram. Ini anak kasih contoh saja karena tidak cukup waktunya kalau kita baca. Antum lihat tentang mahram itu di surah An-Nisa ayat 23 ayat 24 ya. Disebutkan tentang mahram, yakni yang haram dikawin. Nah, di dalam ayat itu kata Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan wanita manapun selain yang disebutkan dalam ayat. Ya. Selain yang disebutkan, berarti halal menikahi wanita bentuk apapun selain yang disebutkan di dalam ayat. Namun ternyata ada hadis yang mengkhususkan hukum. Ada wanita yang dilarang dinikahi yang ada dalam hadis. Yaitu apa? La yajma' bainal marah wa ammatiha wala bainal marah wa khalatiha. Tidak boleh menggabungkan wanita dan bibinya.
Jadi kalau antum poligami, menikahi seorang perempuan, tidak boleh menikahi bibinya perempuan, bibinya istri antum ini. Tidak boleh. Itu kan di Quran sebenarnya tidak ada, halal. Hukum asalnya, umum kan wanita manapun boleh. Selain disebutkan dalam ayat. Namun ternyata datang sunnah mengkecualikan atau mengkhususkan. Ya. Termasuk masalah waris contohnya. Di Quran, yang namanya anak itu pasti dapat warisan. Kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Setiap anak pasti dapat warisan dalam Quran. Ini berarti umum. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan. Maknanya berarti semua anak dapat warisan. Titik. Umum ini. Namun ternyata datang pengecualian dari sunnah. Ada anak yang tidak dapat waris. Apa kata Nabi? La yarisul muslimu kafira. Yani orang Islam tidak mewarisi orang kafir, sebaliknya juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Walaupun anak. Berarti ini pengecualian datang dari sunnah. Jelas jemaah ya? Baik. Sekarang yang ketiga jemaah. Sunnah menafsirkan Quran. Yang ketiga, taqyidul mutlaqil Quran. Taqyid al-mutlaqil Quran. Membatasi hukum Quran yang masih mutlak, yang belum dibatasi. Contohnya, di dalam surah Al-Maidah ayat 38, yang namanya hukum potong tangan itu Allah menyebutnya di mana? Tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong kedua tangannya. Quran ini hukum ini umum, tangan ini umum, mana saja. Ini ya tangan, sikut ya tangan, ini tangan, ini tangan. Berarti bebas dimanapun. Iya, itu menurut Quran. Tapi datang sunnah membatasi, yaitu yang dimaksud dipotong tangan itu adalah di mana? Di sini, ya. yakni di pergelangan. Jadi tidak boleh di sini, ini berlebihan. Di sikut juga, tapi di pergelangan. Dan itu bersyarat jemaah. Pencuri dipotong tangan syaratnya 3. 1, mencuri mencapai nisab. Nisabnya berapa? Rubuh dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 1 dinar. Ini 1/4 dinar. Nek emas harganya 1 juta per gram. Berarti berapa? 4 gram seperempat. 4 juta 200-an jemaah ya. Nah, seperempat dari 4 juta 200 berapa? Hah? 1 juta lebih ya. Baik. Berapa? 1 juta 50. Berarti kalau mencuri di bawah itu belum potong tangan. Mencuri telur ayam. Telur ayam, potong tangan tidak? Potong tangan nih, sak truk. Sak truk. Jelas sama? Yang syarat kedua, mencuri dari tempatnya, min hirzihi, dari tempatnya. Jadi kalau mencuri uang dari tempatnya, dari berangkasnya, dari lacinya. Kalau mencuri emas dari tempatnya. Kalau mencuri mobil dari garasinya, mencuri motor dari tempatnya. Nek mencuri emas di pagar rumah di depan dipakai kresek, emasnya di situ dicuri, ya salah sendiri naruhnya di situ jemaah. Nggak ada potong tangan. Jadi mencuri itu menhirsi. Dan syarat yang ketiga, tidak ada syubhat. Yani mencuri memang niatnya mencuri. Ada orang mencuri tapi niatnya nagih hutang jemaah. Misalnya ada orang yang nggak digaji-gaji lama, setahun nggak digaji. Lalu akhirnya dia marah, pegawai ini marah, akhirnya masuk ke rumah bosnya, dia curi jumlah uang sebanyak gaji dia. Sebulan gajinya mungkin 2 juta, kali 1 tahun, 24 juta dia curi uang. Ada uang saya nggak dicuri dia, pokoknya saya punya 24 juta, dicurinya. Nah ini pencuri ini nggak dipotong tangan. Kenapa? Karena dia ada, niatnya adalah apa niatnya? Walaupun salah enggak dia? Salah, cuman dia tidak betul-betul niat mencuri, tapi ada syubhat, yaitu apa? Nagih utang, itu cuma. Baik, jelas ya. Kemudian yang terakhir, nas ini contohnya sebenarnya banyak jemaah.
Ada 2, 3, 4 contoh, 5 contoh per satu masalah. Namun cukup satu-satu saja. Sekarang yang 4 terakhir, dan ini khilaf para ulama, yaitu apa? Nashul Quran bis sunnah. Yani sunnah terhadap Quran itu bagaimana? Menafsirkan maknanya, yakni sunnah menghapus hukum yang ada dalam Quran. Dan ini khilaf para ulama. Sebagian ulama tidak setuju. Ini katanya sunnah itu tidak bisa menghapus hukum yang ada dalam Quran. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau sunnah bisa menghapus hukum Quran. Namun banyak para ulama, diantaranya di dalam kitab Adwa'ul Bayan dijelaskan bahwa sunnah bisa menghapus hukum yang ada dalam Quran. Karena apa kok bisa menghapus para jemaah? Karena kalau kandungan hukum jemaah antara Quran dan sunnah sama. Dalam masalah isbat penetapan, iya Quran itu kuat dibanding sunnah. Tapi kalau dilalatul hukum, kandungan hukum sama antara Quran dan sunnah. Sebagaimana Quran, kalau hukum bisa dihapus oleh ayat Quran, maka kenapa Quran tidak bisa dihapus oleh sunnah? Namun apa contohnya kalau Quran bisa dihapus oleh sunnah? Contohnya adalah dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ada perintah untuk membuat wasiat, ya, untuk menulis wasiat. Yaitu dalam Quran kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kata Allah, ditetapkan atas kalian kalau ada tanda-tanda datang kematian, jika in taraka khairan, kalau meninggalkan harta, apa diwajibkan ditetapkan? Al-wasiyah, berwasiat kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tua. Nah, kata para ulama, wasiat untuk orang tua berarti wasiat untuk ahli waris, dan ini hukumnya dihapus oleh hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala wasiyyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali wasiat untuk ahli waris yang memang dipastikan tidak dapat warisan karena terhalang. Karena ahli waris itu ada 2 golongan jemaah. Ada ahli waris yang pasti dapat warisan, ada ahli waris yang belum tentu dapat warisan. Seperti saudara mayit, kalau mayit punya anak laki-laki, ini saudara mayit nggak dapat warisan karena terhalang. Nah, ini salah satu contoh. Namun sekali lagi dikatakan ada khilaf ulama tentang sunnah menghapus hukum Quran. Namun yang rajih Allah ta'ala alam bahwa as-sunnah itu menghapus hukum Quran. Perhatikan saya bacakan perkataan Asy-Syankiti rahimahullah. Kata beliau, annal Quran aqwa fis subut. Quran itu memang lebih kuat daripada sunnah dalam masalah as-subut, dalam masalah penetapan. Karena Quran itu nggak ada istilah Quran yang lemah, ya kan? Kalau Quran mutawatir, sahih, nggak ada istilah Al-Quran yang lemah dan semisal. Adapun lakinnahu dhanniyud dalalah fi istimraril hukum, tapi dalam masalah yakni kandungan hukumnya tetap saja sama dengan hadis, dengan sunnah itu dhanni, ya, hanya kuat dalam subut. Oleh karena itu bisa dihapus, ya, Quran itu oleh sunnah karena dalalah hukumnya sama saja. Dan yang bisa dihapus adalah hanya hukum-hukum saja kan. Kalau masalah akidah, masalah tauhid nggak ada dihapus. Masalah sejarah, peristiwa-peristiwa, ya, kejadian-kejadian nggak ada yang dihapus. Yang dihapus hanya hukum saja. Baik, ini babnya nasikh mansuh, dan pendapat yang rajih kita katakan anna sunnah tansihul Quran, bahwa sunnah itu menghapus hukum Al-Quran. Demikian insyaallah kita, walaupun singkat ya, mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah atas pembahasan betapa agungnya kedudukan sunnah al-jamaah. Kita bahas ini dalam rangka juga membantah di antara kelompok ingkarus sunnah, yang beragama tanpa perlu hujah kepada sunnah, tapi justru bahwa Al-Quran gak bisa dijalankan kecuali dengan adanya sunnah. Taib, ada sisa hadiah 9 ya, laki-laki 4, untuk akhwatnya 5 hadiah. Pertanyaan Ustaz langsung? Jawabnya gimana? Pakai apa? Akhwat pakai apa jawabannya? Taib, di akhwat ada mic. Taib. Untuk akhwat dulu pertanyaannya ya.
Sebutkan definisi sunnah menurut ulama usul, walaupun dengan bahasa Indonesianya terjemahnya tidak apa-apa. Apa definisi sunnah menurut ulama usul? Akhwat. Ulama usul ya, bukan ulama fikih. Ulama usul. Kalau ulama fikih kan apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ayo, apa definisi sunnah menurut ulama usul? Ya. Atau ganti soal? Terlalu berat? Mencoba Ustadz. Nah, Sunnah menurut ulama usul setiap yang diperintahkan oleh agama tapi tidak harus dilakukan. baik. Bahasa Arabnya? Arabnya? Ulama ya'ti bidin lakin Ma amara bihi syari' la ala wajhil terusan la ala wajhil ilzam. Ya, baik, dapat hadiah. Fadhal. Untuk ikhwan, udhkur ta'rif as-sunnah inda al-muhaddisin. Mana yang duluan? Tak tahu, nah, lihat di situ. Hah? Lala, saya. Nah, fadhal. Hah? Bil Arabiyah. Hah? Baik, yalla. Bahasa Indonesia, yalla. Fadhal. Setiap disandarkan kepada Nabi baik. Perbuatan terus. Sifat nomor 4 apa terus satu lagi. Takrir persetujuan Nabi. Nah, fadhal. Untuk akhwat lagi. Irtibat sunnah bil Quran ada 3 tadi. Hubungan sunnah dengan Quran ada 3. Sebutkan satu saja, enggak apa-apa. Ayo akhwat, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Keterkaitan sunnah dengan Quran ada 3. Sebutkan salah satu saja. 1. Sunnah datang membawa hukum yang semisal Quran. Nah, ini sama-sama bawa hukum. Baik. Dapat hadiah. Yang ikhwan yang dari luar yang bukan santri mana? Ada yang bukan santri? Banyak? Baik, yang bukan santri. Sebutkan hukum taklifi yang 5. Ayo. Yang bukan santri ya. Hukum taklifi ada 5. Antum santri bukan? Bukan? Yallah. Wajib, haram, makruh, sunnah sama mubah. Baik, fadhal. Nah. Bukan santri tapi ngaji ya. Baik, akhwat. Apa definisi wajib ya akhwat? Definisi wajib. Halo, akhwat ada? Kemalaman saat jam 8 nyampe. Jam 8 nyampe. Tahu Pak? Baik. Mana akhwat ada? Apa definisi wajib tadi? Kalau sunnah kan setiap perintah agama yang tidak harus dilakukan. Kalau wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum atau perintah yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berdosa. Lah, cukup sampai situ. Jadi setiap perintah agama yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Itu definisi wajib.
ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Nah, dapat hadiah ya. Antum tahu nama-namanya? Baik. Oh ada. Oh masya Allah. Ikhwan. Baik. As-sunnah tufassirul Quran bis salasati umur. Irfa lihat. Irfa lihat. Udhkurha. As-sunnah tufassirul Quran bis salasati umur. Bikam? Bi arba'ati umur. Nah, afwan. Bi arba'ati umur. Udhkurha. Fadal. Bil Arabiyah. Hayal. Al-amrul awwal. طيب الأمر امسك أين الأمر الثاني تخصيص عموم القرآن. نعم. الأمر الثالث تقييد المطلق القرآن. نعم. الأمر الرابع تنسيق القرآن. نعم أحسنت بارك الله فيكم. تفضل. Masih ada di akhwat berarti ya? Akhwat? Taib. Untuk akhwat. Sebutkan dalil. Oh, nek sebut dalil surat angel lagi. Sebutkan dalil contoh yang menunjukkan bahwa sunnah mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contohnya apa? Nggak harus sebut dalil, nggak apa-apa. Contoh saja. Pertanyaannya untuk akhwat, perhatikan. Sunnah itu mengkhususkan ya hukum Quran yang masih umum. Apa contohnya? Yani Quran hukumnya umum ini dikhususkan sunnah. Apa contohnya? Contoh. Halo, akhwat, assalamualaikum. Ada? Atau dilempar ke ikhwan? Baik. Ikhwan. Sebelah sini dulu. Apa contohnya tadi? Sebentar. Pertanyaannya, Pak. Di akhwat ada bunyi? Akhwat ada? Baik. Fadhali. Contohnya pada masalah mahram pada surat An-Nisa ayat 23 sampai dengan 24. Baik. Lalu yang dikhususkannya apa? Dikhususkannya adalah menikahi wanita bibi dari istrinya. Menggabungkan ya. Iya, menggabungkan. Kalau tidak menggabungkan boleh. Cerai dulu sama istrinya lalu kawin sama bibinya. Boleh. Tapi kalau dipoligami dua-duanya nggak boleh. Jelas ya? Baik. Barakallahu fiik. Sekarang contoh laki-laki ikhwan dulu. Perhatikan bedanya ya. Kalau tadi kan taksis umumil Quran. Sekarang sunnah menafsirkan Quran bentuknya adalah taqyid. Taqyid membatasi, taqyid mutlaqil Quran. Taqyid membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Mutlak itu nggak ada batasannya, dibatasi oleh sunnah. Apa contohnya? Angkat tangan. Coba boleh bebas. Di kene wes. Sebutkan ayatnya. Qala Allah Ta'ala Taib wajah fi sunnah memotong tangan di mana? Fil al-mafsalah fi ar-ruzq. Taib, fadal. Akhwat lagi. Sebutkan kaedah ya akhwat, sebutkan kaedah berkaitan tentang laut. Kaedah berkaitan tentang laut. Yang tadi ada buaya daratnya dulu. Sebutkan kaedah berkaitan tentang
Al-bahr. Setiap apa? Lempar ke ikhwan dulu. Sebelah sini. Sebelah sini ada? Fadhol. Monggo. Mana lagi? Fadhol, nah. Kaidah tentang laut. Setiap binatang yang ada di laut halal dimakan, baik hidup ataupun fadhol. Gampang gitu loh, Umahat. Ya. Sebutkan arti sunnah menurut ulama al-mu'taqad, ulama akidah. Sunnah adalah bahasa Indonesia saja, enggak apa-apa. Ayo. Baik. Ikhwan. Tafadhal. Baik. Ada qaul man hada? Ucapan siapa itu? Al-Imam Ibnu Rajab. Ahsan. Tafadhal. Masih ada, Ustaz? Hah? Terus Ahwat? Sudah? Ahwat masih ada. Oh, Ahwat masih ada. Oh, masih banyak. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, untuk akhwat ya, sempat bingung tentang ayat. Nah, itu ayat tentang apa? Betul. Lalu bertanya kepada Rasulullah. Yang tadi dibahas, Umar bin Al-Khattab sempat bingung tentang ayat. Ayatnya apa? Tentang sholat qashar. Gimana maksudnya? Jadi qashar dalam Quran apabila takut gangguan orang kafir. Terus sekarang sudah aman. Lalu apa kata Nabi? Ibu? Tetap lebih baik di qashar. Masa gitu ngomongin Nabi nih? Itu sodakotun. Itu sedekah dari Allah, faqbalu sadaqatahu, maka terima sedekahnya. Jadi sebagai keringanan. Nah, hadiah dapat. Ya. Taib, ikhwan. Tadi kita katakan irtibatu sunnah bil Quran salah satu aqsam. Al-Qur'an bil Arabiyah. Atau wis nggak apa-apa bahasa Indonesia. Hubungan Quran dengan sunnah, hubungan sunnah terhadap Quran ada 3. Sebutkan 3-tiganya. Ikhwan. Mau itu, ya, tafadhol. Hah? Irfa' sautak ya, Syekh. Baik, yang kedua. Quran datang membawa hukum global, sunnah menerima hukum Quran yang masih global. Sunnah apa? Menerima hukum yang masih global. Lala, ulangi. Quran membawa hukumnya global, lalu sunnah ngapain? Oleh sunnah dia, menerima hukum Quran yang masih global. Menjelaskan. Sunnah menjelaskan hukum Quran yang masih global. Terus yang ketiga. Sunnah membawa hukum yang tersendiri. Sunnah membawa hukum yang tersendiri. Betul. Akhwat masih ada? Cukup ya? Masih tinggal 2, Ustaz. Tinggal 2. Sebutkan 2 bangkai yang dihalalkan sebagai pengecualian terhadap bangkai yang ada dalam Quran, ibu-ibu. 1 bangkai apa, 2 bangkai apa?
Ayo Bu. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Nah, hadiah dapat. Ikhwan, 2 darah. Uhilat lana daman, kata Nabi. Dihalalkan bagi kita 2 darah. Boleh ikut? Tonton. Bahasa Arabnya. Al-kabid wa at-tihal. Tafadhal. Masih ibu-ibu? Tinggal 1 ya? Tapi bagi ibu yang rumahnya paling jauh datang ke sini kasih hadiah. Yang paling jauh. Jangan istri saya dari Pasuruan. Paling jauh Mugozi. Jangan yang lain. Baik, terus Bapak juga demikian. Yang paling jauh. Mana? Loh, santri bukan yang sekarang hadir loh. Hujan-hujan, ya tetap hadir walaupun rumahnya jauh. Blitar. Jangan, ayo kasih. Gimana? Ini, fadal. Nah. Ada masih? Oh ya. Baik, fadal. Ada pertanyaan masih? Monggo kata yang bertanya, dapat hadiah. Jadi nanti hadiahnya untuk saya gitu dah, yang jawab. Baik, yang bertanya dapat hadiah. Fadal, Masya Allah sudah boleh bertanya, dapat hadiah pula. Ini kita aturkan kepada muhsinin, donatur yang telah memberikan hadiah. Semoga Allah memberi keberkahan pada rizkinya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan di atas sunnah ini. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada yang tanya Ustaz rupanya. Ada? Sudah Ustaz. Kalau nggak ada yang tanya jangan dipaksa Ustaz. Tapi kita kasih 1 hadiah yang beristri 2. Ya, rezekinya guru kita. Baik, cukup para jemaah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allah taala alam. Ini yang paling sepuh. Aywa. Siapa usia yang paling sepuh? Masya Allah. Fadol. Berapa Pak? 96. Ada yang lebih lagi? Monggo. Betul. Barakallahu fikum. Terus ini yang paling siapa sebagaimana yang Nabi banggakan, siapa yang paling banyak anaknya? Monggo. Kata Nabi apa? Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahi wanita yang banyak anaknya, yang penyayang, yang subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Nah sekarang siapa yang anaknya 9? Yang 10? 10? Tak ada. Ustaz berapa Ustaz? Siapa yang 11? Yang ngalahkan Ustaz? Siapa yang 11? Berapa? Baik, yang 12? Ustaz Anwar berapa? Barakallahu fiik. 10. Oh gitu. Masya Allah. Ada yang menikah pengantin baru? Ini saya kasih dulu yang 12. Berapa Pak anaknya Pak? 11. Ada yang 12? Nggak ada. Hah? Taib, manggo Pak. Hah? Itu masih taib. Yang pengantin baru yang bawa istrinya mana? Dapat hadiah. Dibawa istrinya ngaji, Masya Allah. Ya? Ada? Nggak ada Ustaz. Nggak ada Ustaz. Ya. Oh. Siapa yang bawa semua anaknya?
Panitia semua bawa anaknya. Baik. Iyalah, jazakumullah khairan. Cukup ya. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, yang semangat, tetap semangat ya kawan untuk menuntut ilmu, karena kata para ulama, at-talabul ilmi ismatun minal fitnah. Menuntut ilmu ini adalah sebagai benteng dari segala macam fitnah akhir zaman khususnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.